Pula Indonesia belanja alutsista besar-besaran membuat situs asing menyebutnya menjadi negara terkuat di Asia. Demi mencapai target minimum Essential Force (MEF) 2024, Indonesia melakukan sejumlah pembelian alutsista. Termasuk diantaranya adalah melakukan pembelian jet tempur dari berbagai negara di dunia. Menurut knck.siol.com, Indonesia telah mengambil langkah lain menuju tujuan membangun angkatan udara terkuat di Asia Tenggara. Pada akhir Agustus tahun 2023, militer negara tersebut mengumumkan bahwa mereka akan menandatangani perjanjian dengan perusahaan Boeing Amerika untuk membeli 24 jet tempur multiguna F-15EX yang mewakili tingkat teknologi terkini. Ini merupakan investasi besar Indonesia berikutnya dalam memperkenalkan senjata canggih dari negara-negara barat setelah membeli jet tempur Rafale dari Perancis. Sebelumnya, pada Februari tahun 2022 Indonesia memborong 42 unit Rafale dari Perancis. Kesepakatan Indonesia-Perancis tersebut diperkirakan bernilai 8,1 miliar dolar AS. Kedepan, dengan angkatan udara yang memadukan teknologi multinasional, jangkauan proyeksi kekuatan militer Indonesia diharapkan mencakup seluruh wilayah Pasifik Barat. Sementara transaksi F-15EX yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika sampai saat ini, belum mengumumkan rincian lengkap dari perjanjian tersebut. Serta persyaratan yang melibatkan senjata lintas udara, amunisi dan dukungan logistik memerlukan negosiasi lebih lanjut antara kedua pihak sebelum dapat ditentukan. Namun, situs Janes melihat dari rentetan kiprah TNI AU belakangan ini, menyebut predikat kekuatan tempur termodern se-Asia Tenggara nyaris dikunci olehnya. Situs web Jans Defense Weekly menyatakan bahwa selain menghabiskan banyak uang untuk memperkenalkan jet tempur baru, Indonesia juga membeli 12 jet tempur Mirage tahun 2000-5 bekas dari Qatar. Kesepakatan tersebut, yang diumumkan pada bulan Juni tahun ini dan bernilai sekitar 735 juta dolar AS. Yang ditafsirkan sebagai tindakan darurat bagi Indonesia untuk memastikan kemampuan tempur udaranya sebelum pengiriman pesawat tempur baru Perancis dan Amerika. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara Asia yang dilengkapi dengan jet tempur buatan Amerika dan Rusia. Selama 20 tahun terakhir, kekuatan tempur negara ini didasarkan pada 8 pesawat tempur F-16AB buatan AS dan 23 pesawat tempur F-16CD yang telah di-upgrade, ditambah berbagai versi pesawat tempur buatan Rusia, termasuk Su-27SK dan Su-30MK. Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konflik Rusia-Ukraina, seri Su-30 belum banyak menonjol di Indonesia. Namun masih dianggap sebagai pesawat dengan kemampuan paling komprehensif di negara ini. Permasalahan yang tidak dapat dihindari adalah kekuatan udara Indonesia yang semakin menua. Sehingga mendorong pemerintah dan militer untuk mengintensifkan diskusi mengenai cara mendorong modernisasi alat tempur utama. Situs The Diplomat menyebutkan, sebelum memilih pesawat tempur Rafale, Indonesia juga telah mempertimbangkan pesawat tempur Su-35 Superflanker Rusia atau membeli jet tempur Eurofighter Typhoon Eropa bekas dari Austria. Pada saat yang sama, Lockheed Martin Amerika Serikat juga aktif mempromosikan jet tempur F-16 Block 72 ke Indonesia. Namun Indonesia tampaknya lebih tertarik dengan pesawat tempur siluman F-35A yang diproduksi oleh perusahaan yang sama, meski gagal dibeli. Proyek penting TNI AU lainnya adalah pengembangan jet tempur KF-21 yang bekerja sama dengan Korea Selatan. Ini adalah pesawat tempur bermesin ganda berukuran sedang dengan kemampuan siluman parsial, dan Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membeli 50 pesawat tersebut. KF-21 saat ini sedang dalam tahap uji terbang. Jika permasalahan yang terungkap selama pengujian berhasil diselesaikan, diharapkan dapat diproduksi secara massal antara tahun 2026 hingga 2028.